Anda kembali menyaksikan live event KTT ASEAN ke-42 langsung dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Dan kita akan kembali memantau situasi di Hotel Meruora, tempat pembukaan KTT ASEAN dan tempat Presiden Joko Widodo menyambut kedatangan dari para kepala negara ASEAN. Yang saat ini baru akan tiba di Hotel Meruora adalah Wakil Presiden Thailand, Sing Suk Singpai. Kita lihat bersama, inilah kendaraan yang digunakan oleh Kepala Negara Thailand. Pemirsa, kita akan kembali lanjutkan perbincangan terkait strategi pengamanan Polri dalam KTT ASEAN ke-42 dan saat ini saya akan berbincang bersama dengan Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri bersama Brigjen Polisi Ahmad Ramadan. Pak Ramadan, terkait kondisi lalu lintas tadi kita sudah lihat bersama bahwa berjalan dengan lancar dan dipantau secara real time oleh Command Center Korlantas Polri. Ada 12.000 Pak total pasukan Polri dan TNI. Bagaimana mengordinasikannya di lapangan Pak ketika situasinya begitu dinamis? Ya, seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengamanan KTT ASEAN ke-42 Labuan Bajo NTT ini dikemas dalam sebuah operasi dengan sandi Operasi Komodo 2023. Operasi Komodo ini juga membagi tugas dengan satgas-satgas ya. Seperti tadi telah dijelaskan ya. Tentu mulai dari preemptif, preventif sampai Satgas Banop ya, bantuan dari Pol Udara, Pol Air termasuk Dokes ya, untuk memastikan kesehatan dari anggota yang melaksanakan tugas. Nah ini kita yang penting saya sampaikan di sini adalah sinergitas koordinasi aparat Polri dengan TNI dan stakeholder lainnya harus berjalan dengan lancar. Nah, sinergitas inilah yang jadi modal kekuatan bagi kita dalam rangka mensukseskan pengamanan KTT ASEAN ke-42 ini. Ya, sepanjang dari awal sampai saat ini sinergitas dan soliditas antara TNI dan Polri berjalan sangat baik. Sekali lagi inilah yang menjadikan modal menuju strategi yang kita tempuh. Polri juga telah terlibat dan juga mengamankan adanya event internasional tahun lalu KTT G20, Pak. Apa yang kemudian pengalaman bisa diambil dari KTT sebelumnya, kemudian menjadi evaluasi dan dimaksimalkan di ajang KTT ASEAN saat ini? Ya, belajar dari pengalaman ya, pengamanan dan suksesnya pengamanan G20 di Bali tadi, tentu ini menjadi acuan bagi Polri dan juga tentu dari rekan-rekan TNI dalam rangka mengamankan KTT ASEAN di Labuan Bajo ini. Satgas-satgas yang dibentuk juga relatif sama, memang karena kondisi wilayah memang yang berbeda, tentu jumlah dari personel pengamanan yang berbeda. Tetapi secara umum strategi, taktik dan teknis yang kita gunakan dalam rangka pengamanan KTT ASEAN ini sama ya. Nah, itu belajar dari tadi. Sekali lagi kita bersama rekan TNI dan stakeholder lainnya memastikan jalannya suksesnya KTT ASEAN ini. Dan satu hal lagi, kita juga memastikan bahwa kegiatan masyarakat dan perekonomian di Labuan Bajo tetap berjalan dengan lancar.
Aktivitas pariwisata juga masih berjalan, banyak turis bisa kita lihat masih ada di sini ya Pak, Tidak menikmati. mengganggu sama sekali. Baik. Nah, sepanjang pekan ini Pak, bisa dikatakan Polri cukup fokus untuk bertugas pengamanan KTT ASEAN di Labuan Bajo. Bagaimana dengan pelayanan masyarakat di pusat Pak, maupun di daerah-daerah lain? Seperti apa koordinasi yang berjalan? Ya, kondisi koordinasi ya, kita telah membagi tugas ya. Dengan dibentuknya Satgas Operasi ini, pelayanan di pusat ya tetap ada ya. Jadi kita telah membagi tugas, apa yang dilakukan di pusat, apa yang dilakukan di daerah, koordinasi dari atas ke bawah ke samping tetap berjalan seperti biasa. Baik. Artinya untuk keamanan di lokasi-lokasi lainnya juga tetap berjalan ya Pak, sambil kita mensukseskan KTT ASEAN ke-42 ini. Betul. Baik, terima kasih sekali lagi Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Polisi Ahmad Ramadan telah bergabung bersama dengan kami. Jadi itulah tadi strategi yang telah dilakukan oleh Polri, tentunya bersama dengan TNI dan unsur pengamanan lainnya untuk kelancaran KTT ASEAN ke-42. Tadi sempat kita singgung sedikit bagaimana success story dari pengamanan KTT G20 yang juga mendapatkan apresiasi tidak hanya dari internal atau dari dalam negeri, tapi juga tentunya dari mata dunia yang telah melihat bagaimana kelancaran dari event internasional bisa digelar di Indonesia. Kita masih akan melihat bagaimana lanjutan dari KTT ASEAN terutama untuk opening hari ini. Dan demikian laporan yang kami dapat sampaikan dari Command Center Korlantas Polri. Kami kembalikan ke Leonard Samosir di studio. Marcelina Tumundo melaporkan langsung dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.